Pernah kebayang nggak gimana sebuah video game bisa, ya, mengubah nasib ekonomi sebuah negara? Kedengarannya gila kan? Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah sebuah cerita yang luar biasa banget. Cerita tentang gimana sebuah game nggak cuma laku keras, tapi bener-bener menulis ulang sejarah ekonomi dan budaya bangsanya. Oke, kita mulai dari sini ya. Lihat angka ini, 14 triliun rupiah. Coba, biarin angka itu meresap dulu sebentar. Gede banget. Nah, yang bikin kaget, uang sebanyak itu semuanya datang dari satu hal. Satu video game. Gimana ceritanya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, miliaran Sang Raja Kera. Di sini kita bakal lihat gimana sih game ini bisa sukses luar biasa dari sisi finansial sampai mecahin rekor. Yang bikin geleng-geleng kepala tuh, kecepatannya. Bayangin, game ini laku 10 juta kopi cuma dalam 3 hari. 3 hari! Gila kan? Terus dalam sebulan, angkanya langsung lompat ke 20 juta kopi. Ini momentumnya kenceng banget. Nah, sekarang kita lihat hitung-hitungannya. Biaya produksinya diperkirakan sekitar 1 triliun rupiah. Terus pendapatan dalam sebulan? 14 triliun. Jadi, modal 1 triliun balik 14 triliun. Artinya, ROI-nya atau untungnya itu 14 kali lipat atau 1.400%. Ini bukti nyata betapa gilanya potensi keuntungan di industri kreatif digital. Dan ini bukan cuma soal duit loh. Ini tuh momen bersejarah. Kenapa? Karena Black Myth Wukong ini jadi game AAA, game kelas kakap ya, pertama dari Tiongkok yang sukses banget di pasar global. Dia bisa bersaing langsung sama raksasa-raksasa industri sekelas God of War gitu. Ini pencapaian yang nggak main-main. Ceritanya makin seru nih. Kita masuk ke efek Wukong. Di sini kita lihat gimana pengaruh game ini nggak berhenti di layar monitor aja, tapi benar-benar tumpah dan menghasilkan keuntungan di dunia nyata. Nah, ini buktinya. Coba lihat grafik ini deh. Pencarian online buat tempat-tempat wisata di provinsi Shanxi yang jadi inspirasi gamenya, itu meledak sampai 3.200% setelah gamenya rilis. 3.200%! Luar biasa banget. Dan rasa penasaran di dunia maya itu ternyata berubah jadi kunjungan beneran. Angka ini nunjukin ada kenaikan 22% jumlah wisatawan yang datang langsung ke lokasi-lokasi bersejarah yang ada di dalam game. Dan kunjungan itu, ya tentu aja menghasilkan uang. Tepatnya 87 miliar rupiah. Dan ini, dengerin baik-baik ya, ini cuma dari penjualan tiket masuk. Baru tiket doang loh, dalam 2 bulan. Fenomena ini saking besarnya sampai memunculkan istilah baru, turis gamer. Ini jenis wisatawan yang beda. Mereka datang ke sebuah tempat karena ngerasa punya ikatan emosional dari cerita digital yang mereka mainkan. Jadi mereka bukan cuma pengen lihat pemandangan, tapi pengen ngerasain langsung dunianya. Dan ya, ini ngebantu banget ekonomi lokal. Dampaknya ternyata nggak berhenti di ekonomi, tapi merembet ke level yang lebih tinggi, level strategis. Disinilah hiburan bisa jadi aset negara. Fokus kita sekarang geser sedikit nih, dari sekedar cuan ke pengaruh politik. Seberapa strategis sih? Ya, bayangin aja, sampai Presiden Xi Jinping sendiri secara spesifik menyebut nama Black Myth Wukong di pidato tahun barunya. Ini hal yang jarang banget terjadi, dan ini sinyal yang kuat banget kalau game ini dianggap super penting sama negara. Momen ini nunjukin adanya pergeseran cara pandang yang besar-besaran. Produk budaya kayak video game, yang mungkin dulu dianggap candu atau cuma buang-buang waktu, sekarang diakui sebagai alat soft power nasional yang penting banget buat pengaruh di tingkat global. Oke, jadi apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Nah, kita sampai di bagian ini. Cetak biru dan cermin. Kita akan lihat gimana kesuksesan Wukong ini bisa jadi semacam resep yang bisa ditiru dan sekaligus jadi cermin buat potensi negara-negara lain. Termasuk ya kita di Indonesia. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, Tiongkok punya Journey to the West, kisah epik yang udah terbukti bisa jadi emas. Nah, di sisi lain, Indonesia, kita ini duduk di atas tambang emas budaya yang belum digali. Kita punya Ila Galigo, epos terpanjang di dunia. Kita punya kisah pewayangan, Gatot Kaca, Hanuman. Wah, bahan bakunya tuh melimpah banget. Pertanyaannya, kalau bahan bakunya ada, kenapa emasnya masih di dalam tanah? Menurut analisis, ada 2 masalah utama.
Pertama, masalah mindset. Masih ada tekanan sosial buat milih karir yang aman-aman aja, bukan yang kreatif dan berisiko. Terus yang kedua, masalah struktural. Dukungan dari pemerintah buat para kreator ini masih kurang proaktif, insentifnya juga minim. Oke, kita sampai di bagian akhir. Dari cerita menjadi strategi, ini dia inti pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Sang Raja Kera ini. Kalimat ini, wah ini nangkep semuanya. Tiongkok sedang bertransformasi dari pabrik dunia menjadi eksportir budaya kelas atas. Jadi, ini bukan lagi soal bikin barang murah buat dunia. Sekarang, yang mereka jual itu cerita. Yang mereka ekspor itu budaya. Jadi, pesan utamanya jelas banget. Investasi di industri kreatif itu bukan biaya, sama sekali bukan. Itu adalah investasi strategis untuk masa depan ekonomi kita. Cerita dan budaya sebuah bangsa itu salah satu aset paling berharga yang bisa dikembangkan jadi mesin uang. Nah, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Apakah budaya bangsa kita ini cuma sekedar hiburan? Atau jangan-jangan ini adalah mesin ekonomi raksasa kita yang berikutnya?